Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. Jo, Jo. Terakhir bertemu Bang Sapri kapan? Dia pernah ke rumah itu luas fotonya, terus ke rumah, terus akhirnya Bang Sapri bilang boleh nggak gua collab gitu, boleh Bang Sapri. Ya udah akhirnya collab. Biasanya tuh Bang Sapri kalau ngomong gua itu lewat DM Instagram ya, lebih jadi kalau misalnya gua lagi story apa, kan dia bilang ntar dia bercanda-bercandain, ntar gue lagi ngapain, ntar dia bercanda-bercandain. Kayak sedih sih dengarnya Bang Sapri sakit, karena terakhir ketemu tuh belum lama, nggak ada gejala dia sakit, nggak ada gejala dia kayak nggak semangat gitu. Kita tahu dulu dia pernah kerja bareng sama dia kurang lebih 7 bulan di salah satu stasiun TV. Itu orangnya paling nggak pernah ngeluh, paling nggak pernah kayak nggak kelihatan susah atau sakit. Jadi ini kan biasanya kalau di acara itu kalau nongkrong sama Bang Oik Bungin, Bang Sapri di belakang sambil biasalah tiba-tiba gitu. Dia tuh ketawa aja orang, makanya nggak nyangka tiba-tiba dia sakitnya ternyata gula. Tapi ada kenangan apa sih sama Bang Sapri yang nggak bisa dilupain, salah satunya gitu apa? Dia tuh orangnya, dia kan kalau cerita kasih gue kerjaan dong, gaji gue kasih. Udah waktunya gak kerja nih untuk buat Bang Sapri, makasih. Jadi apa ya, selalu bikin ketawa aja gitu. Apalagi kalau udah bikin story apa nih, dia komen itu ketawa. Waktu bikin konten YouTube juga di rumah, kan itu orangnya lucu banget, ketawa. Jadi kalau dibilang banyak kenangan apa, banyak banget. Apalagi kan itu salah satu program juga. Iya, ternyata ditanya seminggu lagi melahirkan. Terus tadi disuruh pegang perutnya, katanya ini bedanya gerak-gerak. Mungkin tahu ayah papanya mau kafannya, jadi ini bilang cuman ya sabar gitu, yang kuat, yang nggak bisa ngomong apa lagi juga nggak ngerti kalau itu kayak begini. Tapi si istrinya sabar banget sih, udah ikhlas banget kelihatannya. Iya, jadi sebelum Bang Sapri kan Bang Sapri menikah setengah 7, nah besok sebelumnya dia udah suruh istrinya untuk beli baju-baju baby, maksa katanya udah beli aja gitu. Udah beli, ternyata Bang Sapri nggak sadar tadi malam meninggal. Aduh, aku nggak tega ya, tadi pengennya nggak nangis di depan istrinya, tapi ya nggak kuat juga. Tapi mungkin bisa ngerasain lah namanya ditinggal sama suami dalam keadaan hamil, apalagi ini ditinggalnya bukan cerai atau meninggal, ada sama lu kalau bisa lihat lagi wujudnya. Mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi kekuatan, itu aja yang bisa dia
tadi sih aku udah bilang karena rumahnya itu kan deket nih, rumahnya kan di sini, Perahan dia Ciledug. Aku bilang karena dia pegang nomor handphone gitu. Kalau ada apa-apa kalau nggak baik, karena mungkin sekarang dia tegar, tapi nanti setelah pemakaman kan nggak tahu gitu. Ini kan kondisi keluarga ekonominya kayak kondisi ekonominya dan Sapri gitu, agak sedikit kekurangan gitu orang itu belum meninggal. Nah, dan nyata nggak sih dalam Niki sendiri gitu nanti? Ya karena temen ya, Bang Sapri juga orang baik, nggak pernah gimana itu orang, jadi ya bisa Niki dibantu pasti insya Allah dibantu. Ya oke, doanya buat Bang Sapri. Bang Sapri semoga nanti diberikan tempat insya Allah. Ya keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Thank you, Ki. Dengan sekarang pergi untuk selama-lamanya. Jujur sangat cepat dan ya terpukul lah gitu ya. Apalagi Bang Sapri yang saya lihat kebetulan dia dengan saya jadi komando, orang yang nggak neko-neko, orang yang nggak macam-macam, seliro, persahabatannya tinggi, ringan tangan, nggak belagu, nggak ngenges, udah benar deh dia tuh emang tipe orang yang makanya wajar banyak yang doain dia ya, dari pedagang kaki lima sampai menteri pun juga mengucapkan bela sungkawa. Ini menandakan bahwa Bang Sapri orang baik. Ada satu pengalaman Mas Eko dengan Bang Sapri yang sampai saat ini masih ingat? Saya, Bang Sapri ini salah satu pengisi acara dari awal, salah satu pengisi acara yang saya jalankan di salah satu stasiun TV. Dari yang dikasih peran yang paling kecil banget, cuma sebagai selintasan sampai akhirnya dia jadi pemain inti gitu ya. Nggak pernah ngeluh masalah honor, masalah apa dan lain. Kitanya jadi nggak enakan gitu ya. Dan akhirnya kita yang selalu update, nggak pernah minta dan sebagainya. Terus yang kedua, buat saya Bang Sapri ini kalau saya lagi ngelawak lagi apa gitu tiba-tiba tuh dia bisa gitu. Saya minta kirimin pantun, langsung dia bisa tuh dalam kurun waktu nggak hitungan detik langsung seret ada gitu di kepalanya. Jadi buat saya memang punya talenta yang bagus gitu Bang Sapri gitu ya. Orangnya baik dan juga multi talenta gitu. Dan juga sempat mau bikin ini setelah COVID nih, pengen nyanyi gitu ya, lagu-lagu Betawi, pengen banget dia tuh cinta banget sama budayanya, dia tuh Betawi, sampai dia pengen bikin lagu-lagu model kayak Benyamin. Nah itu tuh yang ya akhirnya kita bikinin, tetapi karena lagi pandemi seperti ini ntar aja deh, kan dia karena buat off air dia bilang lebih bagus nih Pak Eko gitu. Iya boleh, udah ada lagunya segala macam. Ya jadi Bang Sapri ini diabetes itu kan kurang lebih 1170 ya. Nah dengan kondisi seperti itu kita kaget, kok bisa gitu Bang Sapri yang badannya seger, dan udah gitu seminggu sebelumnya main sepak bola sama Vicky ya, sempat main bola hujan-hujanan, sehat walafiat segala macam. Nah dengar itu saya langsung ke rumah sakit, komorbidnya juga ada, kalau dokter bilang waktu itu hipertensi ya, dari 175 udah turun ke 25, itu pun yang dari 1170 juga udah turun 300, tetapi itu udah mulai menggerogoti ginjal dan sebagainya. Karena terbukti kakinya waktu saya pijitin dia langsung teriak sakit-sakit. Apa Eko jangan kaki. Kenapa Ki? Kan mau pijitin dia sakit banget Pak. Gitu. Di situ saya langsung benar ini diabetes itu pasti makan kaitan dengan masalah kaki. Dan yang paling drop lagi tiba-tiba dengar harus diamputasi. Ini yang paling drop buat saya gitu ya. Karena amputasi itu ada dua masalahnya. Yang pertama adalah pembiayaannya di atas 300 juta itu ya, itu udah bisa kita cover dengan teman-teman. Yang kedua menginfokan ke Bang Saprinya
kan itu psikologis banget gitu. Itu yang akhirnya menjadi terus dan baru mau disonding saya dengan keluarga besarnya, dengan istrinya dan sebagainya, malah istrinya alhamdulillah tegar banget gitu ya. Istrinya yang menginfokan ke Bang Sapri sebelumnya diinfokan belum diinfokan masalah amputasi, tapi menginfokan yang lain juga, abang penyakit ini sebenarnya. Baru mau infokan masalah mau melakukan tindakan, Bang Sapri itu drop sampai keluarga besar dokter minta izin, rumah sakit minta izin untuk memasang ventilator. Dan 2 kan ventilator itu masalahnya, dia bisa berhasil atau tidak berhasil. Akhirnya sore ventilatornya dicabut dan SOP-nya ya pompa manual, dan habis maghrib Bang Sapri meninggalkan kita semua. Cepat, sangat cepat sekali, dan kita sangat ya Mas Eko rencana ikut ke pemakaman? ya kebetulan istrinya sedang hamil besar 9 bulan lebih, tanggal 18 atau 19 ini harus melahirkan. Ya kita doakan semoga sang istri tentunya diberikan kesehatan pada saat bersalin nanti, dan dia juga sehat dan bisa menjadi generasi penerus bapaknya. Mas Eko ikut ke pemakaman juga? Ya, hari ini saya diberikan tugas oleh keluarga besarnya untuk ikut memandikan tadi ya, terus saya juga nanti disolatkan di masjid dan juga dimakamkan di pemakaman Uli Jami. Saya mengikuti itu semuanya. Ya, lagi dan lagi turut berduka yang sangat sedalam-dalamnya untuk Bang Sapri. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkannya tentunya diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih. Jaga jarak yang di belakang.
Vicky ucapkan dukanya dong. Ya, weh, HP depan weh. Ucapkan dukanya Mas Vicky. Ya, dah. Oke, Kak Vicky hari ini Ya, menghadiri pemakaman. iya. Memang aku udah dari pas kemarin kan kita rame-rame ada satu program kita mendonasikan berdoa. Memang kita udah menggalang dari semenjak sakit. Terus kita baru tahu pas kemarin maghrib kita habis buka puasa. Dari Adika Doli komunikasi bahwa almarhum udah meninggal. Kita udah niatkan sih, aku sama istri juga udah bilang nanti kita ikut sholat mayat sama pemakamannya. Udah agenda Sebelumnya sudah menggalang dana juga udah untuk pengobatan, untuk apa kita sama Mas Eko, Rapi, Ruben semua dan teman-teman pokoknya banyak lah kita udah menggalang. Tapi kan Allah punya kehendak lain. Bang, sebagaimana kalau Bang Sapri main bola ada firasat khusus nggak sih Bang? Ada satu kayak di momen terakhir sama Bang Sapri sendiri. Ya, saya nggak tahu kalau main bola kemarin jadi momen terakhir bersama almarhum. Tapi ya kita nggak pernah bisa tahu karena pada akhirnya manusia juga hanya menunggu antrian kematian. Sepertinya juga pasti akan ada giliran semua pulangannya bener-bener nggak pernah bisa dibayangin. Bang, mungkin ngobrol sendiri terakhir sama Bang Sapri kayak gimana Bang? Atau ada Saya pesan pernah khusus? lagi itu pas lagi Ramadan. Biasanya kan saya bawain apa dirut gitu kalau buka puasa sama gorengan itu. Kalau di belakang kita kan selalu buka puasa udah berapa tahun ini selalu sama-sama terus gitu. Hari ini bawa apa Pri? Ya Pak, kita bawa ini soto, kita bawa tiwun, bawa gorengan. Tapi kemarin dia bilang, Pak beli sendiri ya Pak, saya nggak bisa bawain gorengan sama bihun lagi gitu karena kita nggak jalan bareng gitu. Ya beliau orang yang periang gitu, istri saya juga tahu pasti saya banyak sering menghabiskan waktu sama-sama, bercanda, nggak ada pernah batasan. Saking dekatnya tuh udah bener-bener udah almarhum itu udah bukan kayak siapa-siapa lagi. Dari Mbak Kalina sendiri mungkin seperti apa? Jujur kaget banget. Deh. Bercanda-canda aja sih, nggak ada yang juga bawain kita fotonya. Kalau main bola itu udah sempet, ayo Pak nyipta ini gol, saya aja udah mau ini gitu ya ledek-ledekan di lapangan lah gitu banyak. Dia jadi kenangan, kira itu jadi kenangan yang benar-benar akan melekat sih. Bang, sudah ngobrol dengan istri Ya, rencananya sih mungkin beberapa hari ke depan insya Allah lah kita komunikasi tadi sama Doli juga ada komunikasi karena aku memang apa ya intens sih kita komunikasi kita hubungannya tuh udah bener-bener kayak apa dekat juga gitu mungkin nanti kita akan pikirkan ke depannya juga sama-sama. Makanya kan jadi batin ya Bang, ada teman Bang Sapri sendiri menggalang dana kembali buat Iya mungkin nanti kan diketuai sama Mas Eko ya mungkin nanti peruntukannya seperti apa dan bagaimana dari hasil donasi kita yang tadinya kan untuk pengobatan cuma nggak tahu nanti dari Mas Eko, Rafi, Ruben, teman-teman yang lainnya akan diarahkan peruntukannya seperti apa tapi kita udah sering berdonasi baik secara sama-sama maupun pribadi. Bang Vicky, sepertinya dirimu sangat kehilangan Bang Sapri. Apa yang paling terasa di dirimu sih ketika Bang Sapri pulang? Dirimu sangat menangis gitu, terkesan dia. Kita tuh punya grup WA. Aku tuh sama dia kayak Tom and Jerry gitu, sering ledek-ledekan, sering apa gitu. Iya, kita ada punya grup WA, di situ ada semuanya. Ya artis-artis pengisi di salah satu program lah. Semuanya ada, jadi kita sering ledek-ledekan, sering apa bercanda-bercandaannya kayak apa gitu dan kita nggak punya batasan untuk sakit hati atau apapun karena udah saking deketnya dan itu merasa sangat kehilangan banget sih menurut saya sampai saat ini aja kita nggak pernah tahu kalau akhirnya bisa seperti ini. Mudah-mudahan ya Allah lebih sayang lah selalu. Tadi melihat langsung kuburannya, kenangan apa Bang Vicky? Teringat kan? Ya, waktu dianterin terakhir kan
kita kerasa aja beliau sih kayaknya masih ada di sekitar kita gitu. Semoga aja dengan karya-karyanya bisa memberikan yang terbaik ya untuk kita semua. Tapi jalan sholat jenazah, Bang Sapri mau beli mobil jenazah buat Saya udah tahu itu dan alhamdulillah sih saya ikut ada di ya sama-sama lah sama teman-teman yang lain juga. Ya Pak, ada mobil nih sisanya tapi saya mau beli mobil jenazah. Itu pada tahun-tahun berapa tahun kemarin, bukannya sekarang. Itu tahun kemarin dia kan selalu update kalau mau apa sesuatu. Dia udah di teman-teman ada yang mau diajakin, diingatkan untuk turunan, untuk suatu hal yang ibadah gitu. Tapi pas saya lihat lagi ternyata mobil itu yang mengantarkan juga beliau almarhum sampai ke peristirahatan terakhir gitu. Ya kita nggak ada yang pernah tahu kehidupan ini seperti apa gitu. Semua misterinya seperti apa. Berarti mobil itu memang dari beberapa tahun lalu yang Ya dari Sapri, terus juga ya dari teman-teman juga ada beberapa yang dia yang benar-benar jadi motornya dia gitu, mobilnya dia kan direnovasi dulu juga itu. Doanya Bang Felix, doanya Bang. Nggak tahu sih, cuma kemarin sih udah terkumpul, udah alhamdulillah sih lumayan karena kan disiarkan juga di live station TV, terus juga sama teman-teman di IG dan lain-lain kita udah pada post semua. Ya teman-teman yang Doanya mohon doanya ya semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan baik, dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam selama syuting atau apapun yang ditonton sama pemirsa, mungkin ada tayangan-tayangan ataupun bercandaan yang mungkin kurang berkenan atau apa. Saya secara pribadi mewakilkan almarhum mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dan mari doakan bersama semoga keluarga yang ditinggalkan, istrinya sampai saat ini dan akhirnya nggak bisa menyaksikan nanti kelahiran istrinya yang padahal beberapa minggu ke depan. Kita doakan semoga kelahirannya disehatkan, menjadi anak yang soleh atau soleha, semua menjadi terbaik dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman. Masjid sampai ke ini ke pemakaman semua orang keluar. Yang ada di pasar Cipulir semua keluar. Orang yang di jalan raya semua pada berhenti motor-motornya, semuanya mengabadikan Bang Sapri. Ya, semua. Sehari bener. Saya bangga punya teman, punya sahabat. Memang bukan mengada-ngada. Bang Sapri buat saya emang orang baik. Apa adanya, sederhana dan tapi ringan tangan. Bang Sapri itu mau bergaul, Bang Sapri itu mau membantu. Terbukti uang yang dikumpulin selama setahun dari honor dia kerja sebagai pelawak, sebagai komedian, sebagai pemain sinetron dikumpulin semata-mata untuk beli ambulan diwakafkan untuk masyarakat sekitar. Ini memang buat saya banyak hal-hal yang belum terungkap oleh Bang Sapri. Kita ngeliat cuma bisa hanya pantun aja, tetapi subhanallah jiwa sosialnya begitu tinggi gitu. Jadi ya saya bangga lah punya sahabat, punya saudara seperti Bang Sapri. Dan sebelah kiri saya ini adalah orang yang selalu support Bang Sapri. Ini adik merangkap manajer yang selalu mengkomunikasikan detik-detik Bang Sapri meninggalkan kita bersama-sama. Bang Doli ini selalu update sama saya, ya. Dan pada saat kritis pun mengabarkan saya dan saya sampai datang 4 hari kemudian ya, 4 hari kemudian saya datang ke rumah sakit. Alhamdulillah Bang Sapri sehat. Bang Sapri ngeliat dari kaca, saya doain mau dari kaca, tiba-tiba Bang Sapri bilang suruh masuk aja dokter, Pak Eko suruh masuk. Akhirnya saya masuk. Saya tadinya nggak enak mau masuk karena yang lainnya suruh kemarin-kemarin atau sebelumnya sesudahnya juga pasti harus di luar. Jadi suruh masuk, terus tiba-tiba dia nangis, dia minta maaf karena makan jorok segala macam. Saya mau merubah makan saya mau sholat 5 waktu, saya mau haji, saya mau dekat sama keluarga dan sebagainya. Oh kita senang banget, tapi jujur memang pada saat saya ketemu dengan Bang Sapri pada saat itu ada satu keyakinan bahwa alhamdulillah nih sehat Bang Sapri nih, ya bener. Hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat sore, alhamdulillah. Sabtu pun masih demikian. Tiba-tiba Minggu ya kalau nggak salah, Minggu, Senin udah mulai drop dan sebagainya. Ya udah Senin sore menjelang malam Bang Sapri meninggalkan kita semua. Saya ngucapin thank you banget sama Bang Doli, sama Doli yang menjaga Bang Sapri
dari pagi ketemu pagi lagi. Ini orang hebat juga. Kalau ditanya sosok seperti apa yang saya bilang tadi, itu orang nggak pernah perhitungan, terus saya jadi artis juga nggak pernah belagu gitu ya, apa adanya, nggak pernah neko-neko. Walaupun misalnya maaf gitu, misalnya honornya terlambat juga dia nggak nuntut gitu, ya. Terus tiba-tiba malah saya yang nggak enak, ya udah panggil, udah kasih gitu kayak gitu. Udah deh, Bang Sapri mah nih dari dikasih peran kecil gitu yang bukan apa-apa sampai sekarang jadi pemain inti, itu bukan karena gimana, karena Bang Sapri orang hebat, mau belajar gitu loh. Mungkin kalau dia nggak belajar sih ya masih tetap jadi figuran, tapi sekarang jadi pemain inti di program kita. Jadi buat saya Bang Sapri mau belajar, bergaulnya hebat, dan tadi nggak pelit. Memang dimakamkan sesuai keinginan beliau. Ya, jadi ada pesan gimana mau ada ke orang tua gimana Doli? Waktu sebelum meninggal jauh hari dia bilang sehari-harinya kali ini punya sebelum meninggal dia bilang kalau meninggal di suatu saat dia bilang cuma ngantuk kita kan nggak tahu kan Sambil bercanda-bercanda ya dia bilang mau dimakamin dekat orang tuanya nah nggak bisa sampai orang tuanya jadi tetap dimakamin sama barang orang tuanya tinggal ibunya gitu karena dia sayang banget sama orang tuanya. Ya, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you ya. Oke. Ini sekarang tadi kan dia ngikut ke makam, cuman dia nggak turun ke mobil, dia hanya di mobil mungkin mulai gas ya, jadi kita mulaiin aja teman dari rumah dan anaknya, insya Allah pasti dengan sehat, normal dan di rumah juga normal sehat. Kalau sendiri cukup mungkin sebentar lagi kan hasilnya melahirkan itu cukup siapa? Ya, jadi gini. Saya udah bilang sama Sapri juga, saya udah bilang sama Doli juga terkaitan dengan perawatannya Bang Sapri, terkait juga dengan kelahirannya istrinya nanti anak kedua gitu ya. Saya udah bilang urunan sama teman-teman, pokoknya udah istrinya nggak usah mikir yang macam-macam dan sebagainya, termasuk juga Bang Sapri kemarin juga udah saya bilang udah jangan macam-macam, pokoknya kita support, kita dukung, yang penting bagaimana yang terbaik untuk Bang Sapri dan juga istrinya. Dan alhamdulillah kalau ada niat baik semuanya juga pasti ada jalannya. Gitu. Doanya saya minta semuanya, doanya Bang Sapri diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima di sisinya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik harapannya adalah surga untuk Bang Sapri. Amin, ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Amin. Robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya.